S123. Udah masuk? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Yang saya hormati Ibu Dekan Fakultas Pertanian Universitas Tanjung Pura, Bapak Ibu Wakil Dekan, Bapak Ibu Senat, Bapak Ibu Ketua Jurusan, Ketua Program Studi, Bapak Ibu Kepala Laboratorium, serta Bapak Ibu dan mungkin mahasiswa-mahasiswi keluarga besar Sivitas Akademika Fakultas Pertanian Universitas Tanjung Pura. Alhamdulillah, sebagaimana undangan dan informasi yang telah disampaikan, maka hari ini, insya Allah Senin 8 Juni 2020, bertepatan dengan 16 Syawal 1441 Hijriah, kita bersama akan mengikuti acara Halal Bihalal Keluarga Besar Sivitas Akademika Fakultas Pertanian Universitas Tanjung Pura melalui media Zoom yang difasilitasi oleh UPT TIK Universitas Tanjung Pura. Bapak Ibu yang saya hormati, adapun susunan acara sebagai berikut. Yang pertama pembukaan, yang kedua akan disampaikan pembacaan ayat suci Al-Quran dan terjemahannya, sambutan Dekan Fakultas Pertanian Universitas Tanjung Pura, uraian hikmah halal bihalal dan doa, ucapan selamat hari raya dan penutup. Baiklah, tanpa mengurangi rasa hormat dan mohon izin kepada Ibu Dekan, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Acara Halal Bihalal Keluarga Besar Sivitas Akademika Fakultas Pertanian Universitas Tanjung Pura dibuka. Selanjutnya mengawali acara ini, selaku umat Islam, mari kita simak bersama pembacaan kalam ilahi dan sari tilawahnya yang akan dibacakan oleh saudara Doni Damara yang akan membaca surat Ali Imran ayat 133 sampai 130. Kepada saudara Doni kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنات عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين
والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا بذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين صدق Allahul Azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luas seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa, yaitu orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan. Dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menjalimi diri sendiri, segeralah mengingat Allah, lalu mohon ampunan atas dosa-dosanya. Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa-dosa selain Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan dosa itu, sedang mereka mengetahui. Balasan bagi mereka ialah ampunan dari Tuhan mereka dan surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya, dan itulah sebaik-baik pahala bagi orang-orang yang beramal. Sungguh telah berlalu sebelum kamu sunnah-sunnah Allah. Karena itu berjalanlah kamu ke segenap penjuru bumi dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang yang mendustakan Rasul-Rasul. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Saudara Doni. Selanjutnya kita ikuti sambutan Dekan Fakultas Pertanian kepada Ibu Profesor Dr. Insinyur Hajah Denah Suswati, Magister Pertanian. Dengan hormat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Ibu Wakil Dekan Fakultas Pertanian Untan, Bapak Ibu Ketua Sekretaris Jurusan, Ketua Sekretaris Prodi S1, S2, dan S3 Fakultas Pertanian Untan, Bapak Kepala Bagian, Kepala Subbagian Fakultas Pertanian Untan, Bapak Ibu Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan Fakultas Pertanian Untan, Bapak Ustadz Dr. Insinyur Haji Wasian MSc yang akan menyampaikan hikmah halal bihalal hari ini, dan Bapak Ibu segenap undangan serta hadirin yang berbahagia, dengan tidak mengurangi rasa hormat tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Terima kasih atas kesediaan Bapak Ibu untuk mengikuti acara halal bihalal Fakultas Pertanian Untan secara virtual hari ini. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan hidayahnya yang telah diberikan kepada kita, sehingga pada kesempatan yang baik ini kita dapat mengikuti
halal bihalal tahun 1441 Hijriah dalam keadaan sehat walafiat. Hadirin yang saya hormati, atas nama pribadi dan institusi, saya mengucapkan mohon maaf lahir dan batin apabila selama ini banyak aktivitas, baik yang menyangkut ucapan, tindakan, atau kebijakan yang dirasa tidak menyenangkan atau dianggap tidak tepat. Atas nama pribadi maupun institusi, saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Marilah kita maknai perayaan Idul Fitri ini sebagai momentum untuk kembali ke fitrah. Semoga nilai ketakwaan serta kesucian yang telah kita perjuangkan selama menjalankan ibadah puasa dan ibadah-ibadah lainnya pada bulan Ramadan lalu dapat kita pertahankan dan kita tingkatkan, sehingga kita dapat terlahir menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik dan lebih berkualitas. Hadirin yang berbahagia, setelah kita diuji keikhlasannya selama bulan suci Ramadan untuk berpuasa dan melakukan amal soleh yang lain, maka di bulan Syawal ini kita juga diuji keikhlasannya dalam merajut kembali tali silaturahim, saling memaafkan, serta mempererat ukhuwah di antara kita sekalian. Segenap undangan dan hadirin yang saya hormati, atas nama pribadi dan institusi, saya mengajak kepada semua hadirin, utamanya kepada semua tenaga pendidik dan tenaga kependidikan di Fakultas Pertanian Untan, melalui momentum halal bihalal dan silaturahim ini, marilah kita tingkatkan kerjasama, semangat membenahi kinerja, agar kita bisa bekerja secara lebih sinergis dan terintegrasi lagi, untuk memberikan pelayanan terbaik dalam meningkatkan mutu pendidikan, demi memajukan Fakultas Pertanian Untan yang tercinta ini. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan berharga ini. Sebelum mengakhiri sambutan ini, perkenankan saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang terlibat menyiapkan acara ini dengan baik. Wabil khusus Dr. Heri Sujani selaku Kepala UPT TIK Untan yang membantu sepenuhnya media komunikasi ini dengan baik, sejak menayangkan undangan di presensi dosen hingga selesainya acara ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas semua kebaikan ini dengan limpahan pahalanya. Amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Dekan. Selanjutnya sampailah kita untuk mendengarkan uraian hikmah halal bihalal yang akan dilanjutkan dengan pembacaan doa. Kepada Bapak Dr. Insinyur Haji Wasian Magister Sains, kami persilahkan. Wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa qarabatihi ajma'in. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Awalam yarau ilal ardi kam ambatna fiha min kulli zawjin karim. Sadaqallahul aliyyul azim. Amma ba'd. Yang kita hormati bersama Ibu Dekan Fakultas Pertanian Universitas Tanjung, Ibu dan Bapak Wakil Dekan Fakultas Pertanian, Bapak-bapak dan Ibu pejabat tenaga pendidikan Fakultas Pertanian, Bapak dan Ibu Ketua Jurusan, Ketua Prodi dan Sekretaris, dan seluruh sivitas akademika Fakultas Pertanian yang bisa memantau atau memirsa atau melihat acara kita pada hari ini, yaitu acara halal bihalal di lingkungan Fakultas Pertanian Universitas Tanjung Pura.
Apa yang tersampaikan oleh Ibu Dekan tadi adalah sebuah harapan pada kita semuanya agar hasil atau buah daripada Ramadan, bulan di mana kita mensucikan diri kita semuanya, lalu kita kembali kepada fitrah atau Idul Fitri. Yang selama ini, yang biasanya kita adakan bersama-sama dengan acara silaturahim dari rumah ke rumah, berziarah atau main ke rumah keluarga, sahabat, tetangga, kolega. Namun kondisi sekarang ini yang tidak memungkinkan karena adanya wabah COVID-19 atau Coronavirus Disease 19 yang mewabah di seluruh dunia dan dampaknya kepada kita sekalian umat Islam, sehingga kita tidak mampu, tidak bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan silaturahim yang biasanya kita lakukan pada tahun-tahun yang lalu. Namun demikian, insya Allah mudah-mudahan melalui media sosial, media virtual yang kita laksanakan pada hari ini, insya Allah tidak ada mengubah makna, tidak akan memberikan mengurangi makna kita untuk saling memaafkan. Ibu Dekan mengatakan secara institusi dan pribadi beliau meminta maaf kepada kita. Dan kita semuanya insya Allah sebagai struktural daripada sivitas akan menikah fokus pertanian, tentunya kita sama-sama juga memohon maaf kepada para pejabat dari atas sampai ke bawah semuanya. Kita lapangkan dari kita bersihkan semuanya insya Allah. Dan itulah makna fitrah suci. Artinya seperti bagaimana anak kecil yang baru lahir namanya fitrah suci. Dan insya Allah 11 bulan berikutnya setelah Syawal ini kita akan tetap insya Allah bersama-sama menjaganya. Menjaga, maintaining agar kita tetap dalam kondisi yang baik. Bapak Ibu sekalian, para pemirsa ataupun pemantau acara Halal Bihalal virtual pertanyaan pada hari ini, adapun hal yang mungkin akan saya ambil sebagai tema pada hari ini adalah bagaimana kita memaknai Ramadan dengan sebuah harapan, ekspektasi, keinginan. Apa sih sebenarnya kita inginkan dalam hidup ini dan apa yang kita inginkan dari Ramadan. Nah, ini mungkin kajian kita. Dan nanti saya bidang ternyata adalah semua kita ini ingin di akhir hidup kita atau tujuan akhir hidup kita nanti, apakah hidup di dunia, tentu kita ingin kebaikan. Dan kebaikan itu akan kita bawa ke alam berikutnya, itu akhirat. Nah, ayat yang dibacakan oleh Qori tadi, ya, saudara Doni, itu adalah wasairu ila magfiratin min rabbikum warahmah. Marilah bersama-sama kita berlomba-lomba untuk memohon ampun. Tujuannya apa? Ya, untuk memohon jannah. Nah, ayat itu ada juga di surah 57 ayat 21. Ya, auzubillahi minasyaitonir rajim, saya baca ya. Sabiqu ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha ka'ardis sama'i wal ardh. Uiddat lil ladzina amanu billahi wa rasulih. Uiddat lil ladzina amanu billahi wa rasulih. Dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha wallahu dzul fadlil 'adzim. Berlomba-lombalah kamu untuk mendapatkan ampunan. Ampunan ya, maghfirah. Sabiqu ila maghfirah. Disuruh berlomba, sprinting, ya, sprint, mendapatkan ampunan. Dan alhamdulillah kita sudah melakukan itu di bulan Ramadan. Allah kita diterima amal ibadah kita, mensoma Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Allah berjanji akan mengampuni dosa-dosa kita yang lalu. Itu janji Allah. Nah, jadi insya Allah dengan kita memohon ampun tadi, tentu apa ujungnya? Wajannatin arduha ka ardis sama iwal ardh. Yaitu harapan kita adalah jannah. Wajannatin arduha ka ardis sama iwal ardh. Yang luasnya seluas langit dan bumi. Nah, ini. Jadi tujuan kita sebenarnya adalah bukan tujuan kita, memang harapan kita. Walaupun tujuan kita sedang minta ampunan, nanti Allah menjanjikan ampunan itu ujungnya nanti adalah mu'iddat lilladzina amanu billahi wa rasulih, untuk orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya adalah surganya. Nah, surga.
Dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha wallahu dzul fadlil azim. Itulah karunia Allah yang besar kepada orang yang Allah kehendaki. Nah, para pemirsa, para penonton sekalian, sebenarnya tidak semuanya kita ini mungkin mendapatkan yang namanya ampunan atau jannah itu. Tergantung kepada level kemampuan kita. Dan itu hanya Allah yang memberikan may yasha bagi yang dikehendaki oleh Allah. Kita tidak tahu itu ada di dalam Lauhul Mahfuz ditentukan kita ini mau kemana nanti di akhirat. Apakah kita ke surga atau kemana? Allah yang Maha Besar. Kita semuanya berharap sebagai orang beriman tentunya jangan tidak putus-putusnya kita ada untuk mengharapkan surganya Allah. Wallahu dzul fadl. Semuanya Allah sangat besar karunia-Nya kepada kita sekalian. Jemaah sekalian, itu tentang surga. Saya akan berbicara kepada konteks kepada kita. Mari kita melihat surga itu. Nah ini, ilmu botani. Nah kalau kita kembali ke konteks surga ini, kita ketahui bahwa Adam alaihissalam telah diciptakan di surga. Datuk kita. Dan Hawa. Dan Siti Hawa diciptakan di surga. Dan menikmati seluruh kenikmatan surga. Hanya satu, dilarang untuk memakan satu pohon atau buah yang oleh setan sebut buah huldi itu. Sebenarnya bukan pohon huldi. Setan yang memberi nama huldi. Buah kekekalan artinya. Namun, pendek kisahnya kita bukan ke sini, tetapi Allah akhirnya menakdirkan takdir juga yang terjadi pada mereka berdua. Akhirnya mereka menyentuh atau memakan buah larangan itu dan akhirnya Allah turunkan ke muka bumi. Nah, apa yang menarik pada saat Allah menciptakan Adam, para malaikat waktu itu melakukan argumentasi, ya Allah, kata kita telah ciptakan kami, ya, malaikat ini yang selalu beribadah kepadamu. Sudah banyak kami mau menuruti perintah Engkau. Kita ciptakan manusia. Bukankah nanti mereka akan melakukan kerusakan di muka bumi? Maka Allah mengatakan, aku lebih tahu daripada engkau apa yang akan aku lakukan. Akhirnya Allah menguji malaikat. Nah, ternyata Allah menguji mereka dengan ilmu. Nah, dan ilmu ini adalah ilmu pertama di dunia mungkin di dalam jagat kehidupan manusia adalah ilmu botani. Ilmu pertanian yang kita bergelimang di fakultas pertanian ini. Yaitu ilmu sistematika, ilmu klasifikasi tanaman. Nah, ayat yang ada di dalam surah Al-Baqarah ayat 31 itu ada yang mungkin tampil di layar Anda ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa 'allama Adama al-asma'a kullaha tsumma 'aradahum 'alal malaikati faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Shadaqallahul azim. Dan dia Allah mengajarkan kepada Adam nama-nama benda semuanya. Kemudian dia perlihatkan kepada para malaikat seraya berfirman, sebutkanlah kepadaku nama-nama semua benda ini jika kamu benar. Dan itu semuanya adalah tumbuh-tumbuhan yang ada di surga ditanyakan. Lalu malaikat tidak bisa menjawab, dan itulah kelebihan Adam daripada malaikat dalam hal penciptaan. Dan ilmu yang ada pada Nabi Adam, dan itulah seterusnya turun kepada kita di muka bumi ini. Nah, jadi ternyata ya kalau kita lihat di berikutnya itu di slide berikutnya, pohon atau sajarah adalah faktor determinan keberadaan manusia di surga. Jadi para jemaah sekalian, ayat yang di surah Al-A'raf ayat 22 itu Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, fadallahuma bighurur." Falamma zaqa asy-syajarata badat lahuma sawatuhuma wa taqifa yakhsifani ada di komputer saya ya, yang artinya adalah dia setan membujuk mereka dengan tipu daya. Ketika mereka mencicipi buah pohon itu, tampaklah oleh mereka auratnya. Nah, jadi tadi yang kisah Nabi Adam itu adalah ditipu oleh setan untuk memakan buah khuldi itu, ya,
tampaklah oleh mereka auratnya, maka mulailah mereka menutupnya dengan daun-daun surga. Tuhan mereka menyeru, bukankah aku telah melarang kamu dari pohon itu? Itu ada larangan yang dilarang. Inilah asal muasal dosa manusia. Ya, menyentuh atau memakan pohon yang dilarang itu. Dan aku, kata Allah, telah mengatakan bahwa sesungguhnya setan adalah musuh yang nyata bagi kamu berdua. Jadi bagi kita sampai sekarang ini, yang namanya musuh kita adalah setan. Ya, makanya kita selalu membaca A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Setiap kali kita melakukan sesuatu yang baik, apakah membaca Quran, apakah kita ingin berbuat baik, kita bertawuz yang meminta kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk itu. Nah, baik. Nah, pohon adalah determinan. Ya, karena pohon inilah manusia yang tadinya berada di surga keluar dari surga. Nah, jadi kalau kita lihat ilmu pertanian ini ya, betapa pentingnya tanaman itu menjadi determinan di surga. Keberadaan kita di surga tadinya Nabi Adam alaihissalam. Seandainya nih, kita mau andai-andai, tapi kan semuanya kehendak Allah. Seandainya Nabi Adam tidak berdosa, kita semua kita di dalam surga semua, tidak ada masalah. Jadi enaknya hidup di surga Allah. Ini yang di dunia ini matanya kita alami, kita rasakan ini hanya 1% saja. Ada 99%-nya itu di akhirat di surga. Subhanallah. Nah, begitu kita diturunkan ke bumi, kita berstruggle, kita bersusah payah untuk kembali ke surga nanti. Nah, ini makanya akan kembali para pendengar sekalian, para pemirsa, teman-teman sekalian, kolega kita di pertanian, bapak para pejabat sekalian. Nah, apakah kita nanti akan kembali kepada surga? Wallahu a'lam. Mestinya, ini kalau mengikuti ilmu komputer ya, mestinya kita akan menurut ilmu komputer, kita kembali kepada default yang aslinya, balik ke surga. Tetapi sekarang ini kita tidak bisa ke surga dengan gampang, harus struggle, harus bersusah payah, harus kita kalahkan. Nanti akan saya sampaikan bagaimana kita caranya untuk menjadikan pohon. Kita akan bicara tentang pohon surga. Pohon apa? Pohon contoh ya. Ayat berikutnya adalah Allah mengatakan ya. Itu dari ayat yang Allah menyuruh turunnya Nabi Adam, qalah bitu ba'dukum li ba'din adu walakum fil ardi mustaqarra wa mata'un ilahin. Ya. Allah berfirman, turunlah kamu wahai Adam, kamu akan saling bermusuhan satu sama lain. Bumi ada tempat kediaman dan kesenanganmu sampai waktu yang telah ditentukan. Kita sekarang berada di bumi. Ya. Dan kita akan kembali nanti ke bumi, meninggal. Kita akan hancur tubuh kita, tetapi roh kita nanti akan mempertanggungjawabkan diri kita di akhirat. Nah, disinilah kita akan menjadi taruhannya. Apakah kita akan kembali nanti ke default kita ke surga atau wa na'udzubillahi min dzalik? Bukan. Nah, ini yang kita akan bersama setan nanti yang menggoda kita. Karena setan yang akan selalu menggoda kita, pengikutnya banyak. Semakin banyak kita yang ikut setan. Artinya akan menjadi bahan bakar api neraka. Para jemaah sekalian, para pendengar yang berbahagia, pemirsa. Nah, mari kita berbicara kepada pohon. Pohon ibroh. Pohon ibroh. Nah, kita lagi kepada pertanian, ilmu pertanian. Saya akan bawa ke arah ilmu pertanian. Itu ada gambar pohon kurma ya, pohon yang di tanah Arab mungkin yang paling terkenal di bulan Ramadan itu buahnya buah kurma. Kita buka di sini dengan buah kurma. Ada pohon di situ, ada daun. Di bawahnya itu ada akar. Itulah dia akidah. Di tengahnya batang. Batang itu adalah ibadah. Dan akhlak itu ada pada bagian kanopinya, ada tajuknya. Nah, itu ada buahnya, ada daun, ada bunga. Nah, kalau kita lihat pohon ini, maka ada hubungannya dengan ilmu pertanian. Apa dia? Yaitu akidah. Akidah itulah yang menjadi dasar daripada kita beriman. Ya. Itulah syahadat kita. Itulah pengakuan kita, ikrar kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Rabb semesta alam. Dia menjadi akar. Nah, akar inilah yang menjadi sumber kekuatan pertumbuhan daripada tanaman di atas. Nah, ini kita yang bagian ilmu tanah, mengetahui bagaimana ilmu tanahnya ya. Pupuk,
ya ilmu fisiologi, ya ilmu air, ilmu pengairan dan seterusnya ini bergelimang di pada bagaimana akar ini ya. Kemudian batangnya akan tumbuh dengan baik apabila akarnya baik dan akan menghasilkan tajuk tanaman yang baik. Nah, orang yang akidahnya baik, insya Allah ibadahnya baik. Orang yang ibadahnya baik, rasanya akan menghasilkan akhlak yang baik, perilaku yang baik. Itu dia rumusnya yang selalu kita lihat. Tidak mungkin kalau akar tanaman itu jelek, ada virus, akan menghasilkan buah yang baik. Mungkin nampak, ya kita lihat ada gambar berikutnya ya. Nah ini ya pohon, ada buah durian, katanya kita. Buah tiba-tiba kalau kita lihat ada yang busuk di dalamnya, sepertinya nampaknya baik. Nah pasti something wrong ya dengan akar atau dengan kondisi tanaman itu. Apakah ada hama penyakit, ada bisikan setan dan dalam hal kita berinteraksi dengan sesama manusia dalam beribadah, ada setan, ada yang membuat kita ragu, ada penyakit-penyakit lain, ada riya dan sebagainya. Nampaknya bagus buahnya. Kita lihat lagi buah apa yang berikutnya nih, buah mangga, ya. Ada buah lengkeng ya. Saya ambil beberapa dari internet, buah pisang. Nah beberapa buah ini disebutkan dalam Al-Quran. Buah pisang, ya, buah anggur, buah delima, buah tin, ya. Kurma itu disebutkan dalam Al-Quran beberapa buah, tidak semuanya ya. Tetapi yang menarik adalah bahwa pisang adalah disebutkan secara khusus buahnya yang bertandan yang bersusun. Dan itu terkenal di kita di Kalbar ini terkenal dengan pisangnya. Nah, oke. Maknanya adalah buah ini adalah hasil daripada proses asimilasi, proses penyerapan hara dari akar tadi yang kuat. Semakin kuat akarnya, semakin kokoh tubuhnya, semakin batangnya, semakin buahnya akan baik. Dan bagaimana cara kita memperbaiki buah hasil kita secara ilmu agronomi, maka kita pupuklah dia. Bagaimana cara memupuk iman kita? Nah, di sini akhirnya kita pupuk iman kita pupuk akidah kita pupuk sosialisasi kita di dalam berukhuwah bersama-sama, adanya dakwah, adanya saling menasihati, inilah yang akan memperbaiki akhlak kita, memperbaiki akidah kita. Maka muncul orang-orang yang baik ibadahnya, cinta kepada Allah. Karena wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, kata Allah, aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengabdi beribadah kepadaku. Nah, ibadah inilah yang menjadi tumbuhnya batang pohon tadi. Jadi kalau kita lihat dalam diri kita, di mana letaknya akar itu? Ya hati, qalb. Ya hati ini. Di mana letaknya amal ibadah? Ya apa yang kita lakukan ini. Nah, yang kita sholat, kita haji, kita zakat, itulah dia amal ibadah kita yang mahdoh dan banyak yang lain-lain. Dan buahnya apa? Akhlak, tampak di masyarakat. Nanti kita lihat di bagian berikutnya itu akan nampak. Nah, ayat yang menjadi landasan kita tentang pohon tadi, ayat berikutnya itu adalah dalam surah Ibrahim ayat 24. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alam tara kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyibah kasyajaratin thayyibatin asluha thabitu wa far'uha fis sama. Tidakkah kamu memperhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan kalimat yang baik seperti pohon yang baik. Akarnya kuat dan cabangnya menjulang ke langit. Subhanallah ya. Jadi akar menjadi topik dalam Al-Qur'an ini sebagai syarat untuk baiknya akhlak kita. Perumpamaan-perumpamaan ini menjadi pelajaran bagi kita umat Islam. Ilmu pertanian, kalau kita bisa mengajar, Bapak Ibu sekalian, kita ini kan dosen. Kalau kita mampu memberikan makna-makna tersirat dari Al-Quran yang kita pelajari dalam ilmu pertanian banyak sekali sebenarnya terbuka. Ya, baik termasuklah penyakit, ya, hama, ya, termasuklah serangga-serangga, adanya madu, itu semuanya dalam Al-Quran disebutkan. Ya. Harmonisasi makhluk Allah yang ciptakan kepada kita untuk tanaman. Kenapa Allah akan memberikan kepada kita makanan, memberikan obat, memberikan kesejahteraan bagi kita umat manusia. Allah Maha Ngasih kepada kita. Bayangkan kalau tidak ada makanan. Ya sekarang saja misalnya masalah COVID-19 ini. Begitu semua ada terganggunya sistem ekonomi, ya, jalur produksi dan sebagainya,
maka banyak orang sampai tidak makan. Bahkan ada yang menyedihkan sampai ada yang bunuh diri, tidak bisa keluar rumah. Atau banyak yang mati menjadi korban kena virusnya langsung. Hanya sekecil yang nanometer, sejuta meter kecilnya makhluk virus itu mampu menggoncang dunia, mampu meluluh lantakkan, membunuh begitu banyak manusia. Dan seterusnya. Saya kira ini bukan topik kita, tapi itulah ya bagaimana Allah dengan kekuasaannya sedikit saja berupa wabah ini mampu menjadikan kita umat manusia ini hilang. Nah, hanya kita akan harus kembali kepada Allah. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa rahmah. Marilah kita kembali kepada Allah untuk memohon ampun. Mungkin ada dosa yang kita lakukan. Nah, Bapak, Ibu, para dosen, senior, teman-teman sekalian, begitu juga dengan seandainya permisalan dengan kalimat pohon yang buruk, ya, pohon yang buruk. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ayat 26-nya surah Ibrahim, wa masaluka khabisatin kasajaratin khabisatin tusat min fawqil ardi ma laha min qarar. Sadaqallahul azim. Dan perumpamaan kalimat yang buruk seperti pohon yang buruk yang telah dicabut-cabut akarnya dari permukaan bumi, tidak dapat tegak sedikit pun. Nah, jadi kalau sudah akar rusak, akidah rusak, nah, Bapak Ibu sekalian, maka yang paling penting dalam kehidupan kita menjadi pohon, akan menjadi pohon surga, mudah-mudahan pohon itu ada akar, batang, dan pohon, ya. Akar, batang, dan tajuk dengan buahnya itu, maka jadilah pelihara akar kita ini. Jangan sampai kecabut akar atau apa namanya, akar atau bagian akidah kita. Dengan demikian, akidah menjadi hal yang sangat penting di dalam membangun pohon surga, insya Allah. Ya, saya mengharap kita semuanya, Bapak-bapak, Ibu-ibu, teman-teman sekalian, mari kita menjadi pohon-pohon yang akan tumbuh di surga. Menjadi orang-orang, tentunya orang-orang yang akan tumbuh dengan cara kita memelihara, ya, memelihara yang berikutnya, yang tauhid, ya, tauhid di tengah-tengah, ya, kemudian akidah tadi yang pohon bawah akar itu, lalu ibadah dan akhlak. 3, 4 lingkaran ini yang terpenting. Yang tengah-tengah itu yang menjadi dasar. Rusak yang itu, yang lainnya akan rusak. Maka saya mengajak di sana semuanya, baik kita lakukan dalam rangka kita meningkatkan apa namanya kesadaran kita, mengakui segala kesalahan kita selama ini. Mungkin adanya wabah ini adalah bagian daripada teguran Allah kepada kita. Mungkin ini adalah sebagai Allah mengingatkan kita agar kita kembali kepadanya. Bagaimana caranya? Tentu dengan kita memohon ampun, yang mengakui kesalahan-kesalahan kita, sembari kita mengikuti protokol, ya, hal-hal yang berhubungan dengan bagaimana kita caranya menjaga diri kita agar tidak terkena dengan wabah ini. Namun demikian, para jamaah sekalian, takdir ataupun sesuatu yang Allah berikan kepada kita adalah sesuatu yang harus kita terima. Kalau itu takdirnya baik, kita bersyukur kepada Allah, ya Allah, alhamdulillah Engkau telah berikan kepada kami takdir kesehatan, rezeki yang baik, yang murah, posisi yang bagus dan sebagainya. Namun apabila terjadi sebaliknya, takdir itu adalah sesuatu yang jelek kepada kita, maka kita mohon ampun kepada Allah. Mudah-mudahan kita bersabar dengan itu, dengan mengharap semoga Allah tetap mengangkatnya atau mengambil menjauhkannya daripada kita, dengan selalu berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan ya, kita semuanya pada yang hadir di sini, ya, para dosen, para pejabat, dan kita semuanya di media, ini media yang bisa memantau acara ini. Mudah-mudahan kita semuanya Allah berikan kekuatan untuk tetap istiqomah dalam beribadah, istiqomah dalam akidah, istiqomah dalam membangun akhlakul karimah. Baik, saya kira karena waktunya sudah menjelang selesai, ya, saya mengharapkan dan pertemuan kita pada hari ini, ya, sama-sama menjadikan momentum kita. Ramadan, bulan Syawal, bulan fitrah, kita kembali kepada fitrah, insya Allah. Allah memberikan kepada kita jalan untuk selalu
mengikuti fitrah ini. Yang sampai kita melenceng dari fitrah. Demikianlah Bapak Ibu, para pejabat yang ada di ruangan ini dan juga para pemirsa ataupun yang bisa memantau acara virtual halal bihalal ini, semoga kita semuanya Allah berikan ampunan. Dan kita sama-sama mohon maaf sama-sama antara saya dan kita semuanya, tidak ada saling merasa merasa dendam, merasa benci, maka hapuskanlah semua. Insya Allah itu menguntungkan kita. Dendam tidak ada untungnya kita. Semoga bermanfaat kepada Bapak Ibu sekalian. Pada mari kita tutup dengan sama-sama kita berdoa kepada Allah SWT. Mudah-mudahan pertemuan kita ini membawa berkah dan rahmat Allah SWT. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. ولجميع المسلمين والمسلمات وللمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم اهدنا علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو والحساب اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم انفعنا من البلاء والغلاء والوباء والفحشاء والمنكر والشفاء والسعادة والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عما إنك على كل شيء قدير ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Dr. Insinyur Haji Wasian Magister Sains yang telah menyampaikan hikmah halal bihalal ini. Semoga Allah membalas dengan banyak pahala. Baiklah, tibalah kita pada acara terakhir. Sebelum mengakhiri acara ini, masih ada waktu lebih kurang 15 menit sebelum jam 10. Kami akan memberikan kesempatan kepada unsur pimpinan di Fakultas Pertanian untuk menyampaikan ucapan selamat. Kami mulai dari Wakil Dekan Bidang Akademik, Ibu Dr. Anda Eva Dolorosa, Magister Manajemen, Magister Sains. Kepada Ibu kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Pak Vera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Saya Eva Dolorosa sebagai pribadi ataupun sebagai Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Pertanian Universitas Tanjung Pura. Saya akan memberikan sedikit pantun untuk Bapak Ibu. Walau jemari tak sempat jabat, jika ada kata dan perbuatan menyinggung hati, semoga pintu maaf selalu terbuka. Selamat Hari Raya Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Eva. Selanjutnya, Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan kepada Bapak Insinyur Ismahan Umran, Magister Sains, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Muhammadin nabi wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Saya sebagai wakil
Di sini Pak Urai. Fakultas Pertanian Universitas Tanjung Pura. Oh, Ya, ulang. dan juga keluarga mengucapkan selamat Idul Fitri malam ini. Mungkin bisa diulang untuk Pak Ismahan, videonya enggak tampil. Udah? Ya, silakan Pak Ismahan. Dulu lagi, sekali lagi. Nah, di mute videonya. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Muhammadin wa alihi. Kalau Pak Urai ya, Selamat Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum. Semoga Allah menerima amal ibadah kita. amin. Terima kasih Pak Ismahan. Selanjutnya Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni, Bapak Dr. Insinyur Urai Edi Suryadi, Magister Pertanian. Kepada Bapak kami persilakan. Belum keluar ya suaranya? Oh, suaranya belum keluar Pak Urai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atas nama pribadi atau atas nama Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni, mari kita berdoa semoga yang pertama yang Muslim mudah-mudahan puasa tadi menghasilkan jiwa kita, roh kita menjadi fitrah kembali. Nah, jadi seperti bayi lahir kembali, semoga puasa yang kita jalani sampai ke saat ini membawa berkah kita. Dalam rangka Idul Fitri, saya mohon maaf lahir dan batin atas kesalahan saya baik sengaja ataupun tidak, baik itu tingkah laku atau perkataan. Dan semoga juga virus COVID ini, pandemi COVID, cepat berlalu dari Indonesia, khususnya Kalimantan Barat, khususnya juga di Kota Pontianak, sehingga dapat kita bekerja melayani mahasiswa seperti semula. Amin, amin ya rabbal alamin. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya kita berpindah ke penjaminan mutu di fakultas. Bapak Dr. Insinyur Chandra Pak Tino masih ada? Pak Tino udah kan? Hah? Belum ya? Di mic-nya ya? Mic-nya Pak Tino belum itu Pak Tino? Halo, Assalamualaikum. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atas nama penjaminan mutu, saya berserta anggota penjaminan mutu mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah. Semoga kita selalu dalam lindungannya, terutama dalam keadaan COVID ini, supaya kita sehat selalu, tidak terpapar COVID, dan dalam kondisi yang fit untuk melaksanakan tugas.
Dan kami dari penjaminan mutu mungkin selama ini layanan dari penjaminan mutu belum memuaskan, mohon maaf lahir dan batin dalam kesempatan ini, dan kami akan berusaha sebaik mungkin untuk memberikan mutu Fakultas Pertanian ini. Rasa itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bergeser ke pimpinan di jurusan, mulai dari Ketua Jurusan Budidaya Pertanian ke Bapak Dr. Insinyur Fajar Rianto, Magister Sains. Pak Fajar masih ada? Ada Pak Fajar? Masih. Oh, Pak Fajar nggak ada videonya? Suaranya ada? Sudah. Oke, sudah siap. Nah, itu ada? Ada. Oke, sip. Silakan Pak Fajar. Terima kasih Pak Vera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama pribadi dan juga Ketua Jurusan di Budidaya Pertanian mengucapkan mohon maaf lahir batin. Barangkali selama kita berinteraksi ada hal-hal yang kurang berkenan. Untuk itu mohon dimaafkan. Dan mudah-mudahan ke depannya kita bisa menjalin kerjasama itu ada zoomnya ada di situ. Lebih baik demi kemajuan Fakultas Pertanian ini. Demikian yang bisa saya ucapkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih Pak Fajar. Selanjutnya Ibu Sekretaris Jurusan, Ibu Mr. Sains. Bu Rini ada? Oh, udah ganti ya? Belum. Agus ya? Belum. Ya, Bu Rini masih ada, Bu Rini? Ini Susana. Rini Susana namanya. Belum. Lanjut. Ketua Program Budi Agroteknologi, Ibu Insinyur Dini Anggorowati, Magister Sains. Ibu Dini ada? Suaranya ada tadi? Belum ada, Bu Dini. Assalamualaikum. Udah ada, oke. Bu Dini Anggorowati. Silakan Bu Dini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai pribadi maupun sebagai ketua prodi masih menjabat sementara ini mengucapkan minal aidin wal faidin, selamat Idul Fitri. Mohon maaf lahir batin kepada semua sivitas akademika di Universitas Tanjung di Fakultas Pertanian, terutama dekan dan jajarannya serta semua yang tidak bisa saya sebut satu persatu. Ya, maaf lahir batin, mungkin selama dalam pergaulan kita sehari-hari saya banyak melakukan kesalahan ataupun yang tidak diperkenankan oleh Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Retno masih ada? Ada Bu Retno? Kalau enggak saya geser ke ya. Hah? Ada suaranya? Iya. Halo Pak, iya ada. Ada. Ya, silakan Bu Retno.
Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Prodi Peternakan mengucapkan selamat Idul Fitri 1441 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Minta maaf yang sebesar-besarnya atas semua kesalahan, kekurangan kami selama ini, baik yang sengaja maupun yang tidak sengaja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah? Waalaikumsalam. Ketua Program Studi Ilmu dan Teknologi Pangan, Ibu Hajah Tri Rahayuni, Magister Pertanian. Maherawati ya? Salah ya? Aduh, maaf. Salah, udah ganti. Ketua Program Studi Ilmu dan Teknologi Pangan, Ibu Dr. Maherawati, STP, MP. Ke Bu Maherawati, silakan. Ada Bu Maherawati? Oh, pakai akunnya Pak Iman. Nah, udah muncul ya? Silakan Bu Mahera. Ada tuh? Udah ya? Halo, bisa dengarkan Pak? Udah masuk ya? Dari sini. Udah Pak. Diantar yang mobil. Tapi jam 9 mulai. Sudah Pak. Vera, mohon maaf lahir batin. Putus ya? Udah, selesai. Saya enggak dengar. Maaf kalau misalnya ini karena kami juga agak terputus-putus. Saya izin geser ya. Ketua PPAPK Agroteknologi, Ibu Insinyur Dwi Zulfita, Magister Sains. Ibu Dwi, ada enggak? Dwi Zulfita. Ada. Nah, ya, silakan Bu Dwi. Ya, silakan Bu. Putus ya? Oh, belum aktif. Oh, mic-nya belum aktif. Bu Dwi, mic-nya di unmute. Oh, belum join audio. Oke, nanti dicoba lagi. Ketua Program Studi Manajemen Sumber Daya Perairan, Pak Dr. Andes In Purwanto, Magister Sains. Pak In Purwanto. Pak In Purwanto. Sebelum dia Hah? Sama juga. Baik, bergeser Ketua Program Studi Budidaya Tanaman Perkebunan, Bapak Agus Ruliansah, Sarjana Pertanian, Magister Sains.
Agus Ruliansah. Oh, enggak ada. Oke, kita bergeser ke jurusan ilmu tanah. Bapak Ari Krisnohadi, Sarjana Pertanian, Magister Sains, PLT Ketua Jurusan. Silakan Mas Ari. Pak Ari. Udah ada tuh. Silakan. Apanya? Oh, udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Taqabbalallahu minna wa minkum. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah bagi kita semua. Kami mengucapkan mohon maaf dan batin. Mohon maaf atas kesalahan saya, baik selama menjabat mengetuai jurusan ilmu tanah, apakah perbuatan maupun perkataan, maupun sebagai pribadi, mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh tas akademika Fakultas Pertanian Untan. Semoga hari ini dengan keikhlasan Bapak dan Ibu semua, itu menandai bahwa kita sama-sama mengikhlaskan segala dosa, segala kesalahan yang kita perbuat, dan kita men-start kembali segala kegiatan itu dengan hati yang lapang dan diberi kelancaran serta kesehatan untuk hari-hari mendatang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ari. Ketua Program Studi Ilmu Tanah, Ibu Rini Hasriani, Sarjana Pertanian, Magister Sains. Bu Rini. Mau pakai akun Bu Eva. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengucapkan mohon maaf lahir dan batin untuk seluruh dosen Fakultas Pertanian dan karyawan serta sivitas akademika di lingkungan Fakultas Pertanian Tanjung. Semoga segala ibadah yang sana selalu diberikan nikmat sehat, rezeki dan keberkahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Rini. Bergeser ke pimpinan jurusan Sosial Ekonomi Pertanian. Yang pertama Bapak Ketua Jurusan, Bapak Dr. Insinyur Jajat Sudrajat, Magister Sains. Ada Pak Jajat? Tidak ada. Pak Jajat tidak ada. Tidak ada. Yuk, oke. Belum bergabung. Bergeser Ketua Program Studi Sosial Ekonomi Pertanian Agribisnis, Ibu Dr. Nurliza, Sarjana Pertanian, Magister Sains. Bu Nurliza, silakan. Ya, nanti habis ini. Nggak ada juga. Bergeser Ketua PPAPK Sosial Ekonomi Pertanian, Dr. Novira Kusrini, Sarjana Pertanian, Magister Sains. Silakan, Bu Novira. Ada? Juga nggak ada. Pejabat tenaga kependidikan dalam hal ini diwakili diwakili ini baru ini pengganti Pak Ali. Oh, S2 mana? Tris Haris. Oh, di buku ini mana ya?
Saya ini ngandalkan buku ini. Oh, langsung aja ya. Ketua Program Studi ya. S2 Ilmu Tanah, Pak Dr. Insinyur Surtaman Ghafur, MSc. Ada Pak Tarman? Ada Pak Tarman? Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, atas nama program studi S2 Ilmu Tanah, kami mengucapkan selamat Idul Fitri 1441 Hijriah. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan fitrah setelah melaksanakan bulan puasa yang lalu. Semoga ke depan ini kita semakin semangat dengan semangat Idul Fitri ini, dan khususnya kepada aktivitas akademik ke Universitas Fakultas Pertanian Universitas Tanjung Pura, kita diberikan berkah rahmat hidayah untuk terus membangun Fakultas Pertanian ini menjadi lebih baik ke depannya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Ketua Program Studi Magister Agroteknologi, Bapak Dr. Insinyur Tris Haris Ramadan, Magister Pertanian. Pak Tris ada? Ada. Nah, Pak Tris, silakan Pak Tris. Ada? Oh, enggak ada suaranya, mic-nya ya? Oh? Hah? Oh, enggak ada orangnya. Oke lah. Hadir juga di sini mewakili paling tidak Senat Universitas Tanjung Pura, Bapak Profesor Dr. Insinyur Sairi Sagiman, Magister Sains, sekaligus Ketua Laboratorium Biologi dan Bioteknologi Tanah. Kepada Prof. Sairi kami persilakan. Coba lihat dulu. Sebentar Prof, biar ditayang dulu. Udah berbalik nih. Iya, itu. Hah? Siapa nih? Oh, ini geser lagi lah. Oke, terima kasih Pak Vera. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Dekan, terus para WD dan teman-teman sekalian, sivitas akademi di Fakultas Pertanian maupun tugas lainnya. Saya Sairi Sagiman atas nama pribadi dan keluarga, serta sebagai Kepala Laboratorium Biologi dan Teknologi Tanah, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bergeser ke Ketua Program Studi Magister Agribisnis. Betul, Bu? Ya, Ibu Dr. Dewi Kurniati, Sarjana Pertanian, Magister Sains. Bu Dewi ada? Nah, silakan Bu Mbak, Bu. Terima kasih Pak Vera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai pribadi dan mewakili program studi Magister Agribisnis ingin mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Mohon maaf lahir batin kepada Bapak Ibu sekalian di lingkungan Fakultas Pertanian Universitas Tanjung Pura apabila ada sikap
tindakan dan perkataan baik tatap muka maupun interaksi melalui media sosial yang tidak berkenan. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga di kesempatan yang akan datang kita bisa dipertemukan kembali pada Ramadan pada tahun-tahun berikutnya dan segala amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Dewi. Terakhir bukan berarti tidak penting, malah yang paling hebat nih. Ketua Program Studi S3 Ilmu Pertanian, Profesor Dr. Insinyur Hajah Denah Suswati, Magister Pertanian. Silakan, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dan selaku Ketua Prodi S2 Ilmu Pertanian, S3 Ilmu Pertanian, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga kita selalu diberi kesehatan dan selalu dibawa hidup Allah. Amin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Mewakili teman-teman tenaga kependidikan, kami beri kesempatan ke Bapak Hafi, Sarjana Sosial, Magister Sains, selaku Kepala Bagian Tata Usaha Baru menggantikan Pak Ali Sodikun. Silakan Pak Hafi. Baik, kedengaran belum? Benar. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku TU baru di Fakultas Pertanian mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1414 Hijriah. Kami beserta atas nama staf administrasi mengucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Mudah-mudahan kita ke depan akan lebih baik, lebih solid untuk membangun kota yang lebih baik. Terima kasih. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini hadir langsung ada Pak Jajat. Kami beri kesempatan. Pakai yang mana? Mau dari sini atau dari tempat Bu Eva? Ketua jurusan Ekonomi Pertanian, Sosial Ekonomi Pertanian. Pak Dr. Insinyur Jajat Sudrajat, Magister Sains. Silakan Pak Jajat. Nah, buka dulu masker. Nanti nggak ketahuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, di tahun 2020 ini, tahun 1441 Hijriah, saya sebagai Ketua Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin atas segala kesalahan, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Semoga kita semua sebagai sivitas akademika dari Fakultas Pertanian Universitas Tanjung Pura diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita ke depan oleh kemajuan dalam bidang pendidikan dan juga dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian ucapan lebih halal dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Jajat. Demikian mohon maaf kami tidak dapat, mungkin ada beberapa yang sudah bergabung, tidak dapat kami sapa satu persatu. Tanpa terasa kita telah melewati bersama sampai ke penghujung acara, karena setelah ini dekan ada acara yang lain lagi. Maka kami mohon maaf jika dalam pelaksanaan ini terdapat salah-salah kata, agak terputus-putus dan sebagainya. Marilah acara pada siang hari ini tutup berat. Alhamdulillahirabbil alamin.
Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Thank you.